Umi, terima kasih ya. Selamat Hari Umi. Terima kasih sudah ngejak aku saya besar ini. Maaf ketika aku sering ngebantah Umi, kayak sering nunda-nunda kerjaan yang telah Umi suruh. Nggak sesuai ekspektasi Umi pokoknya. Maafin aku ya Umi, walaupun gitu aku tetap sayang kok sama Umi. Umi juga adalah sesuatu yang spesial di hati Kois gitu ya. Sudah ngejaga, ngerawat aku dari bayi sehingga besar gitu kan. Terima kasih Umi. Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Nisa Zakia di podcast Darul Hikmah. Oke, kali ini kita kedatangan seorang ayah dan anaknya beserta anaknya ya. Kali ini kita bakal bahas tentang Hari Ibu, tapi POV orang tua, seorang ayah dan anak laki-laki. Baik, sekarang kita boleh kenalan dulu ya. Di depan saya ini ada Pak Setiono. Pak Setiono ini adalah wakil sekretaris yayasan. Boleh Pak Tio diperkenalkan dirinya? Makasih Mbak Zakia. Jadi saya di Yayasan Darul Hikmah Raja Basa Lampung ini diamanahi sebagai wakil sekretaris satu Yayasan Darul Hikmah. Nah, ini Pak Tio, siapa Anandanya ini? Boleh dikenalin juga? Iya, ini bujang saya ini si Kois, silahkan. Izin ya Mbak untuk perkenalkan, nama saya Kois Farisi, biasa dipanggil Kois atau Faris di rumah. Oke, Faris nih siapa nih yang memanggil nih? Yang manggil Faris itu ayah saya. Panggilan khusus ini panggilan cinta ini kayaknya ini. Oke, hari ini kita bakal bahas tentang Hari Ibu nih. Kalau dari POV-nya Kois dan Pak Tio nih kalau Kois kan sebagai anak ya, kalau Pak Tio ini sebagai anak juga sebagai suami yang mendampingi seorang ibu. Nih, menurut kalian Hari Ibu itu hari yang apa, yang bagaimana? Boleh siapa dulu nih yang boleh jawab? Boleh Kois dulu, nggak apa-apa. Ayah dulu lah. Ayah dulu. Pak Tio dulu, Jadi silakan. pelemparannya. Jadi kalau posisi saya sebagai anak nih, posisinya seperti Kois gitu ya, sebagai anak ya sebenarnya Hari Ibu itu bukan sesuatu yang spesial ya, karena ini memang sengaja dimunculkan oleh Presiden Soekarno, setahu saya itu di era 1959, karena di situ tercetus pertamanya deklarasi Perkumpulan Perempuan Indonesia. Nah, makanya akhirnya diabadikan lah sama beliau tuh di 1959 sebagai Hari Ibu. Tapi kalau konteks saya sih sebenarnya ini by moment aja. Sebenarnya kita mau mengingatkan loh, bagaimana ya, dengan momen ini kita mengingat tentang sosok seorang ibu gitu ya. Seorang ibu, saya sebagai anak itu memandangnya gimana, karena saya punya chemistry yang khusus dengan ibu gitu ya. Pun saya sebagai seorang suami kepada istri gitu ya. Itu pasti beda nih catatannya antara saya sebagai anak dengan saya sebagai suami. Gitu Mbak. Gitu. Kalau Kois gimana? Kalau menurut saya sendiri, Hari Ibu itu hari yang spesial menurut saya, karena saya ini bisa mengingat kayak masih perjuangan Umi gitu kan, setelah kayak susah payah gitu, capek lagi, kita mengingat sambil di hari Umi itu bisa mengingatkan diri gitu lah. Hari yang spesial, bisa kayak kumpul tuh sama Umi atau ngobrol short sendiri nanti gitu sama Umi. Jadi sebenarnya Hari Ibu ini hanya peringatan ya, seremonialnya aja. Kalau menurut saya Hari Ibu itu adalah hari setiap hari. Hari setiap hari. Karena kalau masih ada ibunya, alhamdulillah masih ada ibunya. Hari Ibu tuh setiap hari, karena setiap hari ketemu ibu. Nah, kalau Kois ini kan tadi ya sempat tadi Kois kan sekolahnya di boarding ya, di asrama. Kalau dulu waktu pas SD ada nggak kebiasaan-kebiasaan yang sering banget sama Umi dilakukan gitu? Kebiasaannya ada, sering banyak banget kebiasaannya. Kayak waktu SD itu kan sama SMP beda ya. Di SD itu kan Umi itu sering kayak
ngingetin aku kayak sambil marah-marah gitu loh. Ya sambil Kesannya ibu-ibu tuh emang gitu ya. banget. Terus kayak misalnya Umi kan sedang nyuruh aku kayak paling tuh sholat duha tuh kayak sholat tahajud, sholat sunnah, rawatib sama roja tuh. Setiap hari libur itu aku pusing banget kayak disuruh kayak gitu. Pasti di posisi anak ini ya, kalau diingetin kayak gitu tuh rasanya gitu. Kenapa sih harus hari libur tuh? Kan hari yang weekend gitu loh, kayak Iya. Maunya santai ya ya gitu. santai. Jadi aku pas situ aku anggap Umi itu sebagai orang yang marah gitu, suka nyuruh-nyuruh gitu. Nah, semenjak aku naik jenjang ke SMP ini, karena aku di boarding juga kan, sekarang aku menganggap Umi itu orang yang tegas gitu. Orang yang tegas gitu ya. Sebenarnya jatuhnya Umi membantu Kois pembiasaan diri ketika SD gitu ya. Iya, betul. Soalnya jadi ketika pas SMP ternyata Uminya nggak ada, tapi apakah sudah muncul kesadaran diri untuk sholat duha gitu-gitu? Sudah muncul, Kak. Sudah ya, Karena Masya Allah. sudah terbiasa di SD itu disuruh-suruh gitu. Kalau di sekolah disuruhnya sama gurunya, tapi Hmm. pas udah weekend disuruhnya sama Umi. Ya berubah lagi sama Umi. Ada nggak yang ketika pas udah masuk SMP nih di asrama, hal-hal yang waktu pas di rumah kayak dianggap remeh banget, ketika sudah masuk ke asrama, oh ternyata hal-hal ini dirindukan loh pas Kois udah di asrama. Ada nggak? Hal yang di rumah dirindukan di asrama gitu. Ada sih kayak waktu itu kan pas SD itu sempet kayak setiap bulan subuh itu kan setiap subuh itu kan kayak murojaah gitu bareng Umi gitu kan, bareng Abi juga sekeluarga lah pokoknya itu. Pokoknya murojaah atau ngafal itu, ngobrol bareng lah, kumpul lah pokoknya. Terus sering jalan-jalan juga kan satu keluarga itu. Semenjak di boarding ini aku kan ngumpulnya bareng ustaz-ustaz, bareng teman-teman aku sana semua kan. Itu rasanya beda banget kayak di sana tuh sedih banget Kak. Kayak di samping biasanya ada Umi atau Abi gitu kan, samping sama teman aku sendiri gitu. Kumpulnya rasanya beda banget. Beda banget ya. Biasanya kalau ngumpul sama Umi apa sih yang diobrolin? Banyak ya mulai dari cerita-cerita aku kayak punya suatu cerita yang seru mungkin aku ceritain, ada ada kesalahan gitu. Jadi aku saling bertukar cerita sama Umi kalau waktu SD. Kebanyakan topik yang dibahas sama Umi apa? Topik yang pas random sih enggak sebenarnya Random ya? random. Banyak Bisa pokoknya. bisa apa aja gitu ya. Berarti Uminya keren nih temen-temen. Uminya sangat Buat curhat. komunikatif. Iya, buat curhat. Curhat apa Kalau lagi nih? kalau kalau Pak Tio, mungkin kebiasaannya beda ya, karena kan anak zaman sekarang itu pola didiknya juga pasti beda dengan zamannya Pak Tio gitu. Eee, ada nggak sih yang Pak Tio rasakan ya sebagai anak, kemudian sebagai ayah yang mendampingi seorang ibu, bagaimana? Apakah ada yang beda gitu cara didiknya ibu yang dulu dengan ibu yang sekarang? Ya, itu saya rasakan sekali sih. Jadi kalau saya dulu sebagai anak lah, ya posisi seperti Kois inilah gitu. Jadi saya merasakan sebenarnya kalau dulu ya versi anak, ini orang tua saya ini keras begitu ya. Ya karena ya mohon maaf gitu ya, karena saya nggak tahu alasannya ketika itu ya sebagai anak ya versi anak lah begitu. Tapi setelah saya menjadi bapak, oh baru ngeh. Ya, ternyata orang tua saya dulu itu entah bapak entah ibu itu apa itu ya pendidikan kerasnya begitu itu menyayangi ya dia tuh sayang begitu Pak. Sayang. Cuma dari sudut pandang seorang anak itu apa ya ya mungkin nggak pas lah di psikologisnya main fisik Iya. begitu ya ya udah kalau kalau zaman itu sih umum udah biasa. Nah, saya bayangin kalau itu saya lakukan kepada Kois, waduh yang ada anak saya kabur Jangan kemana? dong. Iya, iya, jadi emang Jangan dunianya beda, ini nggak bisa diterapkan lagi begitu ya. Makanya pendekatan saya sebagai orang ayah, saya nggak meniru ayah saya begitu ya. Tapi saya lihat kondisi anak saya seperti apa, lingkungannya seperti apa. Ini Uminya bekerja ya, Pak? Ya. Uminya bekerja, Masya Allah. Sebagai ibu gitu, kemudian sebagai ibu di rumah, kemudian sebagai seorang wanita yang memiliki karir gitu ya. Apa yang dilihat ketika Umi tuh udah nyampe rumah gitu ya, setelah pulang kerja, apa yang dilihat? Perasaannya gimana sih kalau misalnya ngeliat Umi pulang kerja gitu?
Kois materi saya dulu ya? Mhm. Nah, setelah Umi pulang dari kerja itu, aku tuh ngeliat kayak Umi tuh parkir motor tuh ya, turun dari motor tuh perasaan muka tuh udah pucet, capek banget gitu loh. Terus terus ketika sudah masuk tuh, Umi tuh kadang kan sebelum berangkat itu ya, Umi selalu nyuruh aku kayak buat nyapu atau jemput baju gitu. Tapi sampai sore, sampai Umi pulang itu belum dilakuin juga sama aku. Jadi saya tambah capek loh Umi tuh. Terus aku karena aku sudah menjak remaja nih aku berpikir gitu loh, kenapa sih aku nih nggak bisa sadar gitu loh, ngebuat Umi capek terus gitu. Masya Allah. Iya, saya akui gitu semenjak ini kalau disuruh uminya tuh lebih gercep gitu ya. Oh, Masya Nah, Allah, uminya juga keren. curhat ya. Kok di sini alhamdulillah udah sekali gitu. Saya sudah pesan sama si Koi sih. Umi itu harus sekali panggil harus kalau abinya gue lah ya panggil 3 kali. Lebih takut sama abinya sebenarnya. Tapi sekarang udah sama uminya gercep sekali gitu. Berarti semakin dewasa, semakin Allah, itu dewasa. yang kita harapkan sih. Masya Allah. Kalau ini mau nanya nih ya, kan Kais lebih dekat ke Umi apa ke Abi? Kalau soal emosional? Soal emosi lebih dekat ke Curhat. curhat itu lebih dekat ke Umi. Lebih dekat ke Iya. Umi ya. Berarti tahu dong kebiasaan-kebiasaan Umi atau kesukaan-kesukaan Umi? Tahu dong, tahu. Tapi nggak tahu Oke. pasti banget ya. Hobinya tuh nggak tahu banget. Coba kita tes ya. Ini sebutin bareng-bareng ya. Saya nanya, nanti sebutin bareng-bareng Fatia sama Umi. Fatia harusnya tahu dong istrinya sukanya apa. Harusnya ya. Coba ya, kita coba ya. Warna kesukaan Umi apa? Putih. Nah, Aduh. Nggak, ini perlu dikonfirmasi nih ya, nanti Aduh. pas sampai rumah perlu Beda dikonfirmasi. dia ngelihatnya dia mungkin pas lagi beli mukena kalau saya beliin baju-baju itu dominan warna gelap. Dominan warna gelap. Tapi bukan berarti gelap semua yang putih ada, tapi jarang. Nah, ini perlu dikonfirmasi ya nanti ketika di rumah Umi sukanya warna apa? Jangan-jangan tahu-taunya pink. Kalau pink tuh kakak. Nah, ini perempuan. Kalau Umi, Kais ngelihatnya Umi itu seorang yang apakah orang yang tegas, apakah orang yang penuh dengan kasih sayang? Kais ngelihatnya gimana? Untuk sekarang sih aku memandang Umi itu sebagai orang tegas, tapi tegasnya itu ada satu pesan yang kayak menyampaikan kasih sayang gitu kepada aku gitu. Jadi setiap dia ngingetin aku walaupun dia pakai cara yang tegas, tapi dalam semua kalimat tuh ada pesan gitu loh yang harus aku lakukan gitu. Jadi membuat aku sadar gitu, harus sadar gitu. Karena Umi itu peran yang penting sih gitu. Dia selalu ngingetin aku untuk melakukan sesuatu gitu kan, tapi dengan cara yang tegas. Contoh apa yang kecil aja yang remeh-remeh? Yang kecil. Nah, aku di rumah tuh kan sering makan, tapi makan gak di tempat makan. Aku makan di ruang tamu sambil lihat HP gitu. Jadi aku taruh HP-nya di sini. Nah, Iya, saya juga gitu. Umi tuh sering ngomong gitu, "Dek, kalau kalau aku makan tuh jangan makan di ruang tamu gitu loh, kan udah ada tempat makan disiapin gitu. Ini kan udah tata rapi gitu. Aku masih ngeyel bandel gitu makan tetap di ruang tamu sambil naruh HP di sini." Bentuk Kais tahu nggak? Biasanya Umi tuh bentuk kan kalau sekarang nih ada sering bahasa cinta gitu ya, bahasa cinta seorang ibu. Kalau Kais ngelihatnya bahasa cintanya Umi itu apa? Tahu nggak? Yang kayak contohnya misalnya bahasa cintanya Umi itu senangnya Umi itu dipuji gitu-gitu atau Umi itu senangnya act of service gitu-gitu. Kalau Kais tahu nggak? Kalau menurut aku Umi tuh senengnya ini ya, kayak Umi tuh selalu bisa ngomong gitu loh, kayak kalau misalnya Kak Is ada cerita gitu sampein ke Umi gitu biar Umi tuh tahu gitu. Terus Umi juga seneng kalau aku tuh dipanggil tuh gercep langsung gerak gitu. Jadi langsung sigap apanya gitu. Kayak nggak mau ya, "Dek, kalau misalnya turun ini deh." Sampai 3 kali tuh sampai ngeyel banget dulu tuh. Tapi untuk sekarang kan aku sudah sadar ya. Jadi itu bentuk perasaan cinta Umi kepada aku gitu. Kalau Fatia tahu nggak bahasa cintanya Umi ke anak-anak gimana? Sebenarnya verbalnya istri itu dia langsung meluk ya, peluk cium lah. Nah itu yang pokoknya dia makanya kalau ketemu apalagi kok isin dia terlalu lebih ini banget begitu ya kepada uminya begitu ya.
Ya kalau dipeluk ya ujung-ujungnya dua-duanya meneteskan air mata begitu. Nah ini Oh, bahasa kita melo-melo gitu ya? iya, pas momen perpisahan atau momen pola apresiasi. Kalau versi saya sih, bahasa cinta dia itu tipenya nggak bisa nyimpen berita. Tapi kayaknya itu semua perempuan deh. Kayaknya semua Jadi perempuan. kadang-kadang baru kita dia baru pulang gitu, belum naruh apa-apa udah cerita gitu. Senangnya dia adalah ya kita jadi pendengar yang baik. Itu jadi dulu sempat saya agak nggak mendengarkan itu, kayaknya sedih banget. Jadi saya paham, oh sebenarnya chemistry-nya itu ya saat dia cerita kita dengar. Walaupun diulang-ulang sebenarnya. Ya, Cerita ada aja nih cerita yang iya, diulang ada lagi ya. gitu ya. Nggak bisa nyimpen sampai rumah dulu, nggak. Ya. Di jalan ya di jalan gitu ya. Itu yang saya rasakan sih. Tapi memang kayaknya hampir semua cewek-cewek gitu, Pak. Jarang ada yang bisa karena ini ya konteksnya orang terdekat gitu. Entah itu anaknya, entah itu suaminya, pasti maunya itu langsung ada apa yang di perasaan yang di hati itu diungkapkan. Iya, semenjak kejadian sekali itu ya. Jadi saya tuh agak namanya kita mendengarkan itu aja begitu ya. Diulang kok ya apa ya? Jenuh lah gitu. Terus kok dia langsung responnya ini banget kayak ngedrop gitu. Terus saya nggak komen gitu. Saya diam. Baru besoknya qadarullah ada seorang ustazah apa yang jadi. Kalau istri itu nggak cerita sama kita mau sama siapa lagi? Iya. Dari situlah Bang. Ya istri bisa cerita dulu alhamdulillah. Nah kalau dia cerita ke orang lain lah repot urusannya begitu. Gitu juga dengan anak. Jadi dia memperlakukan anak juga sama. Kois cerita-cerita ya sama Umi supaya Umi tahu dan seterusnya. Itu ya Allah alam apakah itu efek saya menerima curhatan beliau akhirnya dia menerima juga dari anak-anaknya. Makanya dia dekat sama anak-anak. Ngomong-ngomong tentang ini ya, tadi penerimaan soal bercerita dan lain-lain, Kak Is merasa nggak ada perbedaan antara, ketika Kois masih SD curhatannya Kois, Umi mendengarkannya seperti apa, kemudian pas Kois udah jadi remaja ini, pembahasannya dan tanggapan Umi tentang cerita Kois itu ada perbedaan atau tidak? Ada perbedaan SD sama SMP itu beda. Jadi pas aku SD tuh aku pernah sih cerita, tapi ceritanya itu kayak nggak penting banget loh cerita itu kayak tentang kartun tuh, seru banget. Terus ceritanya kok nggak jelas lah kayak fantasi gitu. Tapi Umi tuh tetap dengerin gitu. Tapi walaupun Umi nggak tahu, nggak mudeng gitu, tapi tetap dengerin gitu loh Umi. Biar ngebuat aku bahagia gitu kan. Jadi pas SD tuh jadi konteks temanya itu pokoknya bebas random lah, mau itu fantasi mau bukan. Tapi Umi tetap dengerin biar bisa buat aku bahagia gitu. Nah, kalau di SMP ini kan karena aku boring jadi kan aku jarang cerita gitu ya sama Umi ya atau Abi juga. Jadi ketika aku pulang itu aku kayak ngerasa aku nih pengen cerita nih, banyak banget cerita di asrama-asrama kayak apa gitu, keseharian di asrama gitu. Tapi aku kayak untuk sekarang tuh kayak susah gitu buat ngungkapin cerita ke Umi gitu. Atau mungkin jaraknya semakin jauh atau entah kenapa apa emang ya kurang kedekatan atau kurang komunikasi semenjak aku boarding ini gitu. Jadi makanya aku semenjak pulang ini jarang cerita, tapi kalau aku cerita itu Umi bakal dengerin banget pokoknya. Dan kayak menghayati banget tuh, seolah-olah aku kayak ya dipeduliin sama Umi gitu, didengerin dengan baik gitu. Kenapa kok sekarang jadinya, jarang cerita? Ada rasa gengsi atau gimana? Gengsi ada, tapi ada rasa ya malu juga gitu Oh karena malu, udah bisa udah jarang udah jarang besar ini. Jangan cerita ke tempat lain nanti. enggak Nggak boleh enggak dong, apa? enggak boleh dong. Itu namanya suudzon. Suudzon itu. Cerita sekarang cerita sama Abi ada apa. Kalau nggak ditanya nggak cerita di sekolahnya. Semenjak boarding ini kan udah kayak udah jarang kumpul gitu loh, udah semenjak boarding ini kan gitu. Kalau menurut Kois, yang bikin Kois nyaman bercerita itu ke Umi atau ke Abi ya,
harus gimana gitu. Misalnya tempatnya atau mau ngobrolnya berdua aja. Ini biar Rapi tahu deh ini Aduh, tempatnya. aduh. Kira-kira gimana? Oh, Sebenarnya apakah karena suasananya atau karena di hati keraguan, nanti kalau cerita ini tanggapan takut karena tanggapan yang akan keluar dari orang tua atau gimana? suasananya sih. Kalau aku enak nyampein tuh ya empat mata gitu. Jadi langsung ya berdua aja gitu. Biar nggak ada orang yang tahu sebelum Umi atau Abiku yang tahu gitu yang cerita itu. Jadi suasananya emang harus sunyi, sepi biar tidak ada orang yang tahu gitu. Jadi, tempatnya bebas mau di Private mana. lah ya, private gitu. lah ya. Kayak di podcast ini ya. Untuk wah. Private. Ya, Oke. nanti ada. Boleh nih dicatat nanti Pak, jadi bahan evaluasi. Ini kalau ngobrol Uminya sama Kois aja nih gitu ya. Nanti kapan waktu. Tapi kalau sekarang Kois masih lebih, kalau waktu SD kan lebih nyaman ngobrol sama Umi gitu ya. Ngobrol random apapun itu sama Umi. Kalau sekarang kira-kira kalau dipikir-pikir lagi, apakah ngobrolnya lebih nyaman tetap sama Umi ataukah ada hal-hal yang memang bisa ke Umi atau ke Abi gitu? Lebih nyaman tuh ke Umi gitu. Lebih nyaman tetap ke Umi Iya. ya. Kenapa sih kok bisa lebih nyaman ke Umi? Ya karena aku lebih dekatnya ke Umi gitu dibanding Abi. Lebih deket ya. Iya. Kenapa? Apa karena responnya Umi atau karena eh, secara mimik wajahnya Umi lebih ketika Kois cerita itu lebih mengapresiasi, lebih mendengarkan? Umi tuh ketika aku sedang bercerita tuh mau sedang dia lipat baju tuh dia dengerin walaupun dia sedang sibuk juga. Jadi dia lipat baju tuh sambil dengerin aku cerita gitu. Walaupun ceritanya nggak jelas ini random ya. Kalau dibanding Abi kan dia ini mohon maaf banget. Abi kan ketika SD kan aku jarang banget sama Abi. Aku juga ketika SD tuh sering banget dimarah gitu. Entahlah aku apa ya, ngantuk kan ketika naik motor tuh kan lihat orang yang mungkin buat Abi jadi malu terus aku dimarahin gitu sama Abi gitu. Jadi makanya aku lebih cerita ke Umi gitu karena emang ya. apa gitu. Ya Allah. Mengantukkan sampai sekarang. Mengantukkan. Berarti bisa jadi karena proses penerimaan dirinya ya, Ya. gitu. Kemudian pernah nggak sih deep talk gitu ke Umi atau ke Abi? Kalau untuk masalah Kayaknya semua Abi itu nggak pernah. nggak pernah sih. Sama Umi juga nggak pernah karena ketika Umi itu ya aku nyimpan sendiri, aku pendam sendiri gitu. Walaupun ya ada masalah 1, 2 lah di asrama, tapi aku nggak mau ceritanya karena aku kayak apa ya, kayak belum siap atau takut gitu yang nanti yang keluar dari kalimat Umi itu apa gitu. Jadi ya mending aku pendam sendiri gitu. Jadi masih takut ya untuk tanggapan orang tuanya seperti apa gitu ya. Selamat, nanti Kois belajar untuk mengungkapkan perasaannya ke orang tua. Emang itu jadi PR loh, itu berat banget. Apalagi di usia remaja ini, takut kesannya itu ketika udah cerita malu, gitu nggak? Iya betul. Benar, ya benar. Karena saya juga pernah remaja. Iya, kayaknya orang tua sekarang nggak kayak gitu loh, Nak. Beda kalau kita cerita dulu kayak, takutnya dibully atau dihakimi. Kalau sekarang orang tua sekarang kan mendengarkan. Kayak Abi nih pernah kan seperti masa-masa Kois, ya mungkin punya masalah yang mirip-mirip. Ya, ceritalah gitu. Cerita, tapi udah langsung cerita lah. Emang kita posting langsung di Facebook enggak juga. Enggak lah. Kan berbagi pengalaman, kalaupun ada solusinya gimana kita sharing gitu. Oke. Boleh nggak ceritain, Kois punya nggak pengalaman dengan Umi yang Kois rasa itu sekarang, oh dalam banget ya pengalaman ini, boleh diceritain nggak? Ada nggak? Ada pengalaman. Jadi pas aku remaja ini, ketika aku setelah kenaikan kelas ini, nah itu kan ada acara apa sih namanya yang berkumpul tuh kayak ada parenting itu di masjid. Nah itu cuma aku sama Umi. Nah Abi itu kan kerja ya, mau sibuk banget Abi ini emang. Nah terus di parenting itu ada disuruh nulis surat kepada Umi gitu. Nanti setelah itu dikasih ke Umi biar saling baca gitu. Nah, aku di situ itu aku nulisnya sambil dalam banget, pokoknya sambil nangis aku nulisnya dalam banget aku tulis. Ketika sudah ditukar aku baca pesan Umi. Dari pesan Umi itu ya aku sadar Umi itu cuma pengen aku ini jadi orang yang baik, cepat sadar gitu. Tidak sering meninggalkan sholat karena Umi tidak mau salah satu keluarga
Umi ini nggak ada yang mau masuk neraka gitu. Makanya Umi tuh sering ngomel, sering cerewet, ngikutin aku sholat tahajud, sholat duha. Itu Umi tuh sebenarnya takut gitu. Jadi semenjak itu aku rasa dalam banget punya rasa aku menetes air mata ketika aku sedang pelukan itu karena sedih banget nggak bisa nahan lagi tangis yang aku bendung dari mata sama Umi cuma hanya takut gitu saat satu keluarga itu masuk ke neraka gitu makanya Umi sering cerewet itu pengalaman yang paling dalam yang aku rasain. Masya Allah, barokallah ya, ternyata udah nyampe sedalam itu. Akhirnya kok itu tahu di balik kecerewetan Umi itu ada harapan besar yang Umi harapkan bahwa keluarganya ini kembali berkumpul lagi di surga. Iya. Gitu. Pak Tio, aku mau sekarang ke Pak Tio nih. Pak Tio kan sebagai suami ya, yang mendampingi seorang ibu gitu. Pasti ada perubahan dari ketika baru anaknya satu, kemudian anak perempuan dan laki-laki kan beda ya Pak gitu, beda penanganannya gitu. Pak Tio sebagai seseorang yang mendampingi seorang ibu, melihat nggak perubahan-perubahan Uminya ini ketika memiliki satu anak, kemudian perempuan, kemudian 2 anak, yang anak keduanya laki-laki gitu. Ya, awal dari berdua sempet, terus bertiga, berempat, bahkan dulu sempat ada berdelapan karena ada Hodimat, ada ponakan gitu. Sempat berdua lagi gitu karena Pada mondok semua. iya, mondok semua itu setahun ya, hampir setahun tuh berdua lagi, Masya Allah kayak gini gitu ya. Jadi kayak kita flashback masa-masa lalu. Ya tentunya ada perubahan Mbak gitu ya. Tentu ada perubahan saat kita punya anak perempuan itu ya ternyata beda banget tuh gitu ya. Anak perempuan tuh beda banget karakternya dengan anak laki-laki gitu ya. Terus ya intinya perubahan kita membersamai seorang ibu gitu ya. Jadi nggak mungkin lah kita sebagai manusia lurus kayak jalan tol begitu ya, ada friksi-friksi begitu di tengah jalan. Itu macam-macam saya coba dari buat video ustadz, saya kalau kalau ada friksi gitu ya, dari surat yang bisa 5 lembar, saya buat tuh kan saya nulis begitu ya. Saat itu saya coba untuk itu malah bikin masalah lebih parah gitu loh. Ini kasih ayat Quran, hadis nggak mempan. Itu malah tambah sedih, mau tambah nyesek begitu. Gimana ya gitu ya. Sampai akhirnya itu prosesnya panjang, setahun sampai karena saya lebih lebih mencoba untuk memahami ya. Heeh, karena saya lebih dalam tanda petik itu pengen tahu gitu. Kalau istri itu lebih nerimo aja gitu ya. Nah, sampai akhirnya ketemu gitu. Satu-satunya cara adalah kalau pas dia lagi panas, lagi naik begitu ya, ini suhunya begitu ya. Jadi ya kita diamkan dulu sampai mendingin. Yang paling mudah adalah ya dengan pelukan selesai. Cuma dengan pelukan aja. Nggak pakai kata-kata, nggak pakai ceramah, nggak pakai ayat Quran, nggak. Cuma itu aja. Setelah dipeluk, udah. Tapi posisinya saat sudah turun ya suhunya set gitu ya. Ya paling semalam udah gitu ya. Saya sesederhana ini ya sebenarnya. Jadi ternyata beda-beda ya menangani seorang ibu itu ya. Karena dia psikologisnya lagi kurang stabil, nggak bisa diceramahin. Iya. Lah, apalagi dikasih surat begitu. Dikasih dalil. Iya. Iya, pakai lisan nggak bisa. Pikir saya pakai surat lah begitu ya. Ternyata malah, waduh gimana? Saya kan coba. Iya, cara yang terakhir itu sampai sekarang saya coba gitu. Kalau pas ini ya kita dengerin aja gitu ya. Karena tipe saya juga ya sama, saya punya kekurangan, dia juga punya kekurangan. Contoh nih Mbak ya. Jadi jangan kaget Mbak kalau misalkan saya yang nyuci gitu ya. Saya yang nyuci, yang berdebu-debu itu urusan saya. Karena istri alergi debu, terus apa itu nyuci nyuci itu nggak bisa, tangannya bisa gatal semua begitu ya. Masa ya bantu yang ini. Intinya itu saya ini orangnya nggak tegaan aslinya. Tapi ada batas-batas yang memang yang ya saya nggak bisa tolerir, mana-mana yang bisa saya tolerir. Intinya saya nggak akan tega ngelihat istri itu gara-gara debu terus dia ini yang repot kan juga saya gitu nantinya. Iya, oh dia gatal semua akhirnya
Saya ngalah gitu, dia fokus ke yang lain. Jadi pintar-pintar kita lah begitu ya. Ini sisi kelemahannya dia di sini, ya kita harus melengkapi. Sisi kelemahan saya di situ, ya istri yang masuk gitu. Nah, baru rasa 10 tahun tuh baru saya temu itu, Mbak. Masya Allah ya Iya, baru perjalanannya. ketemu. Jawabannya itu ya cuma itu aja, diamin dulu sampai dia dingin. Setelah itu cukup dengan pelukan, udah langsung hilang. Wow, gitu saya. Magic. Dia tuh 10 tahun Ini saya baru karena dapet bahasa itu. cintanya Umi mungkin Beda. bahasa Beda. cintanya Ini nggak bisa pelukan. diceritain, apalagi posisi lagi nggak stabil. Nah, itu yang mungkin lah begitu ya. Ketemu juga jawabannya gitu ya. Memang benar pernikahan itu belajar seumur hidup ya. Oh iya. Dan menjadi ibu itu juga ibu tuh emang harus belajar seumur hidup juga gitu untuk anak-anaknya gitu. Boleh nggak kasih kesan atau pesan buat Uminya gitu? Dari Koes dulu deh. Jadi pesan saya untuk Umi itu, Umi terima kasih ya, selamat hari Umi. Terima kasih sudah ngejaga saya besar ini. Maaf ketika aku sering ngebantah Umi, kayak sering nunda-nunda pekerjaan yang telah Umi suruh, nggak sesuai ekspektasi Umi pokoknya. Maafin aku ya Mi, walaupun gitu aku tetap sayang kok sama Umi. Umi juga adalah sesuatu yang spesial di hati Kois gitu ya. Sudah ngejaga, ngerawat aku dari bayi sehingga besar gitu kan. Terima kasih Umi. Oh, aduh, jadi sedih. Saya jadi sedih, Mas. Jadi sedih. Masya Allah ya. Emang kalau soal ibu ini nggak bisa enteng-enteng aja gitu karena ini omelan-omelannya setiap hari itu yang bakal nanti kita rindukan gitu. Kayak Patia ini pasti kangen aja ini dengan omelan ibunya kan. Patia terakhir nelpon ibu kapan? Setengah bulan yang lalu lah. Jadi kalau saya sebagai anak ke ibu ya, ibu saya ini sekarang ke ibu. Itu saya sadar itu karena ibu bukan karena ayah juga. Dulu saya bahasanya kasar, bahasa Jawa-Jawa kasar gitu aja. Nah, ketika itu saya ngomong kata-kata yang kotor begitu di kelas 5 SD ketika itu kelas 5 SD, terus kepada ibu ya. Terus ibu itu pokoknya auranya itu langsung drop begitu. Dia nggak ngomong, cuma dia ngerjain apa yang anaknya butuhkan, suaminya butuhkan. Di situ saya bingung sendiri. Nah, disitulah saya terketuk hatinya begitu ya. Saya ini kejam banget ya ngomong kata-kata kotor pada ibu dan seterusnya. Dari situlah saya bingung begitu karena 2 hari hampir 3 hari itu nggak ngomong ibu itu kepada saya gitu. Gitu. Nah, dari situ saya sadar sampai akhirnya bapak itu kamu punya salah apa sama ibu gitu. Minta maaf. Nah, dari situlah akhirnya saya minta maaf pada ibu, dari situlah baru keluar ngomong. Dari situ saya punya tekad, pokoknya saya nggak boleh nyakitin ibu. Dari situ nggak boleh. Terus saya harus pakai bahasa yang halus. Dari kelas 5 itulah saya kalau sekolah tuh baru izin. Sebelumnya mah seruntul gitu aja. Iya. Tahu udah nggak ada Iya, itu anak. benar. Jadi dia itu pakai bahasanya, belajar bahasa halus. Walaupun saat mencoba belajar bahasa halus itu ya, Jawa itu kayak semua burung-burung pada ketawa semua gitu ya. Malunya luar biasa. Berjalannya waktu, nggak bisa. Nah, itu. Jadi diamnya seorang ibu malah ya seorang anak laki-laki itu biasanya pas diomelin kitanya nggak sadar-sadar. Giliran didiemin malah sadar gitu ya. Jadi ya mungkin Kois juga merasakan itulah. Nah, mungkin agak beda kondisinya. Kalau tadi pesan, boleh nggak kasih doa untuk ibunya? Untuk Pak Tio, untuk ibunya dan istrinya yang sebagai seorang ibu. Kemudian untuk Kois, doa untuk ibunya apa? Boleh silahkan. Boleh siapa dulu nih, Pak Tio dulu boleh. Ya kalau untuk Mbak Uti ya saya manggilnya begitu. Di usia yang senja, apalagi kemarin ya berapa bulan ya ditinggalkan seorang suami gitu ya, seorang almarhum gitu.
Ya semoga sabar ya gitu ya. Kebetulan beliau juga cukup jauh, seratusan kilometer dari saya tinggal gitu ya. Sabar, sehat gitu ya. Nah, dan ya disayang cucu-cucunya gitu ya. Soalnya kita kali gini mau libur, ini udah pasti ditunggu gitu ya. Karena kita yang paling jauh, yang lain kalau khusus untuk istri gitu ya, Uminya, ya intinya sabar dan jangan putus asa. Insya Allah. Untuk jadi seorang ibu tuh jangan pernah putus asa ya. Iya, itulah intinya. Dan saya ya mencoba melengkapi itu semua sih intinya. Perjalanannya berapa tahun nak ini? Ada 18 tahun, 19 tahun ya usia pernikahan. Boleh dari Kois, silakan. Untuk Umi Kois ya yang paling Kois sayangi itu. Semoga beliau itu selalu bersabar dalam menghadapi sifat-sifat Kois yang mungkin membuat Umi kadang risih atau apa. Karena beliau juga umurnya sudah tua ya. Mohon maaf aku nggak tahu umurnya aku. Nggak tahu umurnya pokoknya. Ya, namanya udah besar kan. Ya, Kois doakan selalu sabar terus selalu ada rezeki yang dilapangkan kepada Umi gitu agar Umi bisa selalu bahagia gitu kan. Bisa masuk surga gitu. Semua keluarga itu ya Kois harap itulah kepada Umi. Selalu menjadi yang terbaik pada Kois dan keluarga Kois juga. Amin. Mudah-mudahan Allah kabulkan doanya ya. Allah limpahkan semua nikmat seorang ibu kepada ibu kita semua gitu. Karena nggak semua orang itu bisa menikmati menjadi seorang ibu gitu ya. Mudah-mudahan Allah limpahkan semua kesehatan gitu Amin. untuk ibu-ibu kita sehingga bisa Amin. mendampingi kita sampai Allah jemput dengan husnul khotimah. Dan Allah Amin. kumpulkan lagi keluarga kita di surga nanti. Cukup itu aja. Terima kasih Pak Tio, Kois. Terima kasih Mbak. Sudah mau cerita-cerita di sini. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang baik untuk banyak orang ya. Mudah-mudahan ini juga menjadi ladang pahala untuk Kois, Pak Tio, serta Umi. Salam buat Uminya. eh, Mudah-mudahan selalu Allah kasih kesehatan. Amin. Kasih doanya, Mbak. Cukup itu aja. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.